Halo, saya Maftuha Nurmalika Febrianti dengan NIM 060203210032 dari kelas B mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah MTSN 1 Sumeneb, yaitu mewawancarai tentang dokumen Renstra yang digunakan di MTSN 1 Sumeneb. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Sumeneb. Dengan Bapak siapa namanya? Saya Ahmad Said Samsudin. Di sini saya akan mewawancarai terkait dokumen Renstra yang digunakan di MTSN 1 Sumeneb di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah MTSN 1 Sumeneb di sini memiliki dokumen Renstra, Bapak? Alhamdulillah ya. Kita membuatnya dari tahun 2020 sampai 2024. Berarti jangka waktunya dari tahun 2020 sampai 2024. Bagaimana cara membuat Renstra di MTSN 1 Sumeneb di sini, Bapak? Ya, baik. Pertama kita kan di madrasah kita punya tim pengembang madrasah atau tim penjamin mutu. Dan setiap tahunnya kita tetap mengadakan di awal dari evaluasi di madrasah atau EDM, evaluasi di madrasah. Kemudian kita masuk kepada RK. Dari itu kita akan ketahuan kan kebutuhan kita tahun ini apa, kebutuhan kita jangka menengah apa, rencana kerja madrasah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kita ketahuan dari situ, dari EDM dan RK itu. Dari situ kita sudah mulai mendesain bersama teman-teman tim penjamin mutu, mendesain kebutuhan kita dan program-program jangka menengah, jangka panjang kita sesuai dengan visi misi madrasah. Dan itu sudah akan kita akomodir di Renstra, rencana strategi madrasah. Seperti itu. Kemudian apa saja kesulitan yang dialami dalam proses penyusunan Renstra di MTSN 1 Sumeneb ini? Yang pertama, kesulitan pertama adalah kita sebagaimana biasa. Salah satu yang menjadi kendala adalah ketika ada program-program yang berkaitan dengan komite dan masyarakat. Ini yang salah satu menjadi kendala kita. Walaupun kita punya komite ya kita bisa bersama, tetapi sikap ataupun mindset dari masyarakat tentang kepeduliannya terhadap lingkungan madrasah dan program madrasah ini yang terus kita kembangkan. Salah satunya. Yang kedua juga terkait dengan keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh madrasah. Karena terus terang saja madrasah kita sekarang berbeda dengan madrasah kita sekarang kan berbeda dengan kita sudah tidak boleh pungutan kepada siswa atau masyarakat sudah dilarang sama sekali. Jadi murni kita mengandalkan dari kemampuan kita, walaupun ada dari masyarakat itu pun sangat terbatas dan hanya berupa yang tidak mengikat infak. Itu saja. Itu yang kedua, jadi pendanaan. Yang ketiga adalah dari sumber daya manusia. Artinya halayak masyarakat, halayak daripada warga madrasah kita itu kompetensi di dalam pekerjaannya itu perlu ditingkatkan. Apalagi kita terkait dengan pengembangan kurikulum dan manajerial di madrasah. Sementara perkembangannya itu sangat representatif atau sangat progres sekali dari pemerintah, namun tidak dibarengi dengan pembinaan dan pelatihan yang mumpuni yang diprogram oleh pemerintah. Sehingga itu kami harus mandiri juga, memberikan pembelajaran, memberikan diklat-diklat kepada teman-teman guru dan karyawan di MTSN 1 Sumeneb. Itu yang menjadi kendala kita. Jadi kendala daripada SDM. Dan yang terakhir, kendala terakhir kita adalah yang keempat kita, kendala yang sangat juga itu adalah membangun kepribadian dari stakeholder dan seluruh anggota keluarga besar MTSN 1 Sumeneb untuk bekerja dengan baik dan bekerja dengan hati nurani. Ini yang menjadi
salah satu progres kita dan menjadi otomatis kendala dan tantangan buat kita. Sementara itu mungkin untuk kendala-kendala, yang lain tidak, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana solusi yang ditawarkan untuk menghadapi kendala-kendala dalam proses penyusunan Renstra dan MTSN? Satu yang terkait dengan mindset, otomatis mau tidak mau kita harus memperkuat jaringan persaudaraan dan komunikasi yang intens dengan warga madrasah. Termasuk juga kita mau mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat melalui wali murid, melalui tokoh-tokoh masyarakat, pesantren dan seterusnya terkait dengan program-program madrasah. Kemudian yang pendanaan, otomatis karena keterbatasan, ya mau tidak mau kita juga mengembangkan kewirausahaan dari madrasah. Ini kita kembangkan dari situ. Kita juga sudah melakukan terobosan dengan gerakan ikhlas beramal, yaitu Jumat beramal dan infak bagi siswa dan dewan. Dan yang terakhir untuk kendala SDM, otomatis kami selalu kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk mengembangkan kompetensi dari guru dan tenaga pendidikan di MTSN 1 Sumeneb. Kemudian bagaimana implementasi Renstra di MTSN 1 Sumeneb? Setiap tahun kita kan selalu mengadakan evaluasi diri madrasah. Nah, otomatis implementasinya kita mengacu kepada apa yang sudah kita program bersama-sama. Dan di MTSN 1 Sumeneb ini kami menerapkan manajemen terbuka, one for all for one, satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya dalam arti semua dari unsur madrasah terlibat langsung dan bertanggung jawab langsung terhadap program-program yang kita bangun bersama-sama, yang kita desain bersama-sama. Waka-waka, wakil kepala madrasah, koordinator bidang, penanggung jawab semuanya, itu kami berikan kebebasan untuk berekspresi dan mengimplementasikannya. Kemudian mulai dari perencanaan, pendanaannya, dan juga pelaksanaan serta evaluasinya kita lakukan secara terstruktur. Kemudian bagaimana kendala dalam implementasi setiap tahunnya itu? Satu, karena Renstra kita disusun tahun 2020, maka otomatis kendala yang utama adalah kendala utama kemarin itu ya pandemi COVID. Itu kendala yang paling sangat fatal lah bagi kita semua. Kendala pandemi COVID, dan kita baru tahun 2022 ini kita baru pemulihan. 2022 baru pemulihan dari kondisi COVID itu. Itu kendala yang paling utama. Strategi seperti apa? Maka otomatis saya berserang aja kemarin kebetulan saya diangkat di amanah menjadi kepala madrasah di tahun 2021. Maka program pertama kami itu adalah pemulihan tahun 2021 dengan meningkatkan disiplin kerja teman-teman yang sudah hadir dan buat koordinasi semuanya. Tahun 2022 kita berkomitmen untuk kinerja, kualitas kerja. Implementasinya seperti itu. Kita mensiasati juga untuk merubah pemulihan dari masa pandemi COVID itu, yaitu kita menguatkan anak-anak dengan pembiasaan dan pendekatan religius kepada anak-anak. Itu sangat efektif sekali pada anak-anak dengan pendekatan melalui bimbingan dan konseling, melalui unsur kesiswaan, melalui unsur kurikulum semuanya. Artinya kita penekanannya di semua mata pelajaran adalah bagaimana pemulihan terhadap dampak pandemi COVID itu. Kemudian bagaimana evaluasi dari Renstra tersebut? Kita berkala, sudah terprogram evaluasinya. Kita terprogram sudah sesuai dengan rencana kerja madrasah untuk evaluasi.
Kemudian apakah Renstra yang digunakan di MTSN 1 Sumeneb ini signifikan bagi lembaga Bapak? Mohon diberikan alasan. Signifikan dalam arti apa sebenarnya? Dalam arti pencapaian tujuan madrasah. Penyusunan Renstra itu kan merupakan menyesuaikan dengan visi misi madrasah. Otomatis setiap tahun kita selalu mengevaluasi. Kita kan punya target tahun pertama targetnya begini, tahun kedua kita targetnya begitu, tahun ketiga. Nah, kalau signifikan bisa dikatakan ya sangat signifikan sekali kalau penyusunannya. Tetapi terkait implementasi dan hasilnya, otomatis kita menyesuaikan dengan evaluasi per tahunnya. Begitu. Jadi untuk sampai saat ini, mohon maaf, untuk tahun dari 2020, 2021, 2022 itu kita masih baru, kalau dikatakan signifikan, baru kisaran mencapai 80% dari program-program yang sudah diprogramkan karena terkendala dengan pandemi COVID selama 2 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Renstra yang ada di MTSN 1 Sumeneb di sini dalam proses penyusunannya itu sudah signifikan. Tetapi dalam implementasi dan juga hasilnya itu tergantung pada hasil yang dicapai setiap tahunnya. Ya. Dan juga pencapaian Renstra di MTSN 1 Sumeneb di sini baru hanya sekitar 80% dikarenakan terkendala COVID kemarin itu, Pak. Selama 2 tahun karena dokumen Renstra yang berlaku di MTSN 1 Sumeneb di sini saat ini program waktunya dari 2020 sampai 2024. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat dan berguna semuanya. Demikian proses wawancara saya dengan Kepala Sekolah di MTSN 1 Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.